lupa komen, like, and subscribe. Karena komen dan like, subscribe itu gratis. Saya Pancasila, saya Indonesia. Pancasila merupakan dasar dan lambang negara kita. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah hari lahir Pancasila bermula dari pidato Bung Karno dan kekalahan Jepang. Jakarta, pemerintah Indonesia telah menetapkan setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Penetapan itu kemudian diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 sekaligus menjadi hari libur nasional.
penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila bisa dikatakan melalui proses kesejarahan yang cukup panjang. Rakyat Indonesia sepakat bahwa Pancasila satu-satunya ideologi yang sangat menjadi konsensus bersama, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai keberagaman dan persatuan antar komponen anak bangsa dalam meletakkan fondasi dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya Pancasila merupakan judul pidato Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, di sidang Dokuritsu Junbi Chosakai yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Dokuritsu Junbi Chosakai sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pancasila memiliki sejarah sangat panjang. Berawal dari gagasan yang akhirnya dirumuskan secara rinci dalam beberapa kali sidang panjang. Selain itu, sejarah lahirnya Pancasila bermula dari kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Perang Pasifik ini berlangsung dari 1941 sampai 1945. Bisa dikatakan, Perang Pasifik adalah pertempuran laut terbesar sepanjang sejarah manusia. Dengan doktrin Lucas, dijajah atau menjajah, Jepang meluncurkan perang ini dengan tujuan memperluas daerahnya. Tanda-tanda kekalahan Jepang sudah mulai sejak 1944, di mana waktu itu Amerika Serikat terus mendesak Angkatan Laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi yang rawan dan kritis tersebut membuat Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada rakyat Indonesia di September tahun 1944. Sejak September tahun 1944 tersebut, Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di samping bendera Jepang. Di sisi lain, saat itu Jepang juga memperbolehkan rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah itu lagu kebangsaan Jepang. Jepang mau melakukan semua ini sebagai bagian dari taktik perang agar Indonesia mau mendukung pasukan militer Jepang dalam menahan serangan sekutu. Tak hanya sampai di situ, Letjen Kumachiki Harada juga langsung bersikeras membentuk BPUPKI. Diketahui BPUPKI beranggotakan 60 tokoh nasional dan 7 perwakilan Jepang, serta diketuai oleh Dr. Rajiwan Wiyodiningrat dan Raden Panji Sueroso sebagai wakilnya. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan konstitusi, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Pada siang pertama 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, sekarang bernama Gedung Pancasila. Anggota BPUPKI untuk pertama kalinya membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan selama 5 hari, tepat di tanggal 1 Juni 1945.
Soekarno menyampaikan gagasan-gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Panca diartikan 5 dan sila adalah prinsip atau asas. Saat itu, Bung Karno yang berpidato berapi-api menjelaskan satu persatu makna sila dari Pancasila. Pertama adalah kebangsaan. Sila kedua adalah nilai-nilai internasionalisme atau kemanusiaan. Sila ketiga tentang demokrasi. Sila keempat keadilan sosial. Dan sila kelima tentang ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, pidato Bung Karno belum menjadi rumusan yang sempurna untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan lebih jauh undang-undang berdasar 5 azas tersebut. Panitia 9 ini beranggotakan Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kuesno Cokro Suejoso, Agus Salim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Mujakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Suwabarjo. Telah melalui beberapa kali persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disetujui untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dan hari lahir Pancasila ditetapkan jatuh pada tanggal 1 Juni karena pada 1 Juni 1945 lah untuk pertama kalinya gagasan dan istilah Pancasila dinyatakan oleh Bung Karno yang waktu itu belum diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dari kesejarahan, Pancasila juga diterangkan dalam aspek etimologis, terminologis, dan historis. Sebagaimana dikutip dari Litbang MNC Portal, Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sangsakerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansakerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila dengan vokal i pendek yang artinya batu sendi atau alas atau dasar. Sila dengan vokal i panjang yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Jadi pengertian Pancasila secara etimologis adalah dasar yang memiliki 5 unsur dalam 5 aturan tingkah laku yang penting. Menurut Profesor Darji Darmo Diharjo, SH, dalam Kaderi, Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Suta Soma karangan Empu Tantular. Dalam buku Suta Soma ini istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sansakerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila
kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara etimologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Adapun dari sisi historis, sejarah Pancasila dimulai dari rapat-rapat Dokuritsu Chunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945. BPU PKI diberi tugas menyelidiki semua hal yang penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Badan ini dipimpin KRT Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam sidang resmi BPU PKI yang pertama, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya M. Yamin, Suepomo, dan Soekarno. 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya spontan yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Ir Soekarno merumuskan dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selamat sore. Kami dari Ditpol Airut Polda Kalteng, Marnit Palangkaraya,
menghimbau pada seluruh pengguna transportasi perairan, khususnya di Das Kahayan, Palangkaraya. Himbauan yang pertama, agar selalu waspada dan berhati-hati dalam berlayar serta memperhatikan cuaca. 2. Menghimbau kepada seluruh kru kapal agar selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan senantiasa menjaga jarak. 3. Apabila terjadi sesuatu terhadap kapal yang berlayar di wilayah hukum Marnit Palangkaraya, hubungi kapal patroli polisi perairan dan udara di channel 16 dan nomor telepon 0853 8772 2997. Demikian, semoga pelayaran Anda dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan selamat sampai tujuan. Terima kasih.